Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Technospot Channel. Di video kali ini kita seperti biasa akan membahas mengenai seputar dunia teknologi. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas apa itu bahasa pemrograman. Seperti biasa di sini saya telah mempersiapkan materi mengenai bahasan kita. Yuk kita belajar bersama-sama. Apa itu bahasa pemrograman? Ini adalah logo dari berbagai jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, pendahuluan terlebih dahulu. Di sini pernah dengar kata coding atau ngoding? Atau mungkin kamu penasaran bagaimana cara aplikasi, game, dan website bisa dibuat? Nah, jawabannya adalah menggunakan bahasa pemrograman. Dalam video ini kita akan coba membahas apa sih itu bahasa pemrograman. Terus yang kedua, fungsi dan peran pentingnya dalam dunia teknologi. Yang ketiga, contoh bahasa pemrograman populer. Yang keempat, bahasa pemrograman yang cocok untuk pemula. Yang kelima, tips memulai belajar coding. Tentu kalau kamu ingin terjun ke dunia IT, jadi programmer atau bahkan bikin aplikasi sendiri, tentu wajib kita bahas mengenai topik ini. Lanjut, jadi apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Dengan bahasa ini kita bisa memberikan instruksi, membuat program, atau mengatur bagaimana komputer bekerja. Karena komputer hanya mengerti kode biner 0 dan 1, maka yang kita membutuhkan bahasa yang bisa kita pahami dan mudah ditulis. Nah, disinilah bahasa pemrograman hadir sebagai jembatan antara manusia dan mesin. Terus fungsi bahasa pemrograman. Di sini ada berikut ini beberapa fungsi utama bahasa pemrograman. Yang pertama, memberi instruksi ke komputer. Contohnya, mencetak teks, menyimpan data, menghitung angka, atau menampilkan tampilan berupa web. Yang kedua, membuat aplikasi dan website. Mulai dari aplikasi mobile, software desktop, hingga website dan game, semuanya dibuat dengan yang namanya bahasa pemrograman. Yang ketiga, otomatisasi tugas. Dengan coding, kamu bisa mengotomatiskan proses yang berulang seperti backup data atau analisis laporan. Yang keempat, mengendalikan perangkat keras seperti Arduino, robot, hingga sistem kendali industri. Semua butuh yang namanya bahasa pemrograman untuk berjalan. Next. Nah, di sini ada contoh bahasa pemrograman yang populer. Tentunya saya menyertakan hanya beberapa saja. Yang pertama di sini ada Python. Python ini tentunya cocok untuk pemula karena kodenya cukup sederhana. Yang kedua, mudah dibaca dan ditulis. Yang ketiga, dipakai di data science, AI, web, dan otomasi. Terus yang kedua ada JavaScript, digunakan untuk membuat website interaktif, berjalan di browser, wajib untuk front-end developer. Jadi setiap bahasa pemrograman mempunyai fungsinya masing-masing. Jika kalian tertarik pada data science,
AI, web, dan otomasi, tentunya kalian cukup pelajari namanya Python. Fokus satu bahasa pemrograman dulu. Terus jika kalian senang membuat website, tentunya kalian harus pelajari yang namanya JavaScript. Next, yang ketiga ada Java. Java ini bukan Jawa ya, mungkin namanya aja Java. Nah, di sini Java banyak digunakan di dunia Android. Dia sifatnya kuat, stabil, dan banyak dipakai di perusahaan besar. Terus yang keempat ada C dan C++. Dekat dengan bahasa mesin, digunakan untuk sistem operasi, game engine, dan software berperforma tinggi. Terus yang kelima ada PHP atau kita bisa disebut PHP, banyak dipakai untuk website berbasis WordPress. Nah, cocok untuk back-end developer. Terus, kenapa harus belajar bahasa pemrograman? Jadi, fungsinya apa nih kita belajar bahasa pemrograman ini? Nah, tentu belajar coding itu seperti belajar bahasa masa depan. Terus, why? Terus yang pertama tentunya peluang kerja luas. Banyak permintaan programmer di berbagai industri. Jadi programmer itu adalah orang yang bisa membuat program. Terus yang kedua bisa bikin aplikasi secara mandiri atau sendiri. Yang ketiga kemampuan problem solving. Terus tentunya dibayar mahal. Programmer termasuk salah satu profesi dengan gaji tertinggi. Nah, sini ada tips memulai bahasa pemrograman. Tentunya versi saya pribadi, mungkin teman-teman mempunyai versi tersendiri. Nah, yang pertama tentunya mulai dari bahasa yang mudah terlebih dahulu. Contohnya Python. Karena sintaknya atau source code-nya sederhana, mudah dibuat, jadi Python ini salah satu bahasa yang menurut saya sangat cocok untuk dipelajari terlebih dahulu. Terus gunakan platform belajar online, contohnya seperti Reflate, W3 School, Code Academy, dan masih banyak lagi. Terus praktik langsung, jangan hanya baca teori. Jadi setelah kita baca teori, kita langsung praktikan bagaimana setup di komputer kita untuk menginstal kayak Python, platform-platformnya. Kita harus juga bisa mempraktikannya langsung. Kalau hanya sekedar teori tentunya sangat sulit. Terus ikut komunitas coding atau forum seperti Stack Overflow. Dan yang paling terakhir tentunya konsisten dan jangan takut salah. Jadi intinya apapun yang kita lakukan harus konsisten. Nah, dari kesimpulan bahasan yang kita bahas kali ini mengenai bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah alat utama untuk menciptakan teknologi yang kita pakai setiap hari. Mulai dari aplikasi game, website, hingga sistem otomatisasi, semuanya dibuat dari baris-baris kode. Kalau kamu ingin ikut andil dalam dunia digital, belajar bahasa pemrograman adalah langkah awal yang sangat tepat. Jadi tentunya ya kita belajar bahasa pemrograman ya harus ya teman-teman, ditambah di era digital ini setidaknya kita tahu apa itu bahasa pemrograman dan belajar secara konsisten, terus kita praktikan seperti itu. Dan terus berulang supaya kita mengerti baris kode yang kita buat. Mungkin cukup sekian bahasan kita kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.